Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu SAT Finder yang menurut saya ini merupakan SAT Finder yang bisa direkomendasikan. Mereknya itu adalah GT Media V8 Finder Meter, harganya sangat terjangkau di bawah 1 juta rupiah saja. Untuk link pembelian terbaik silakan lihat di deskripsi video ini. GT Media V8 Finder ini memiliki beberapa fitur, dan ini merupakan fitur-fitur yang dimilikinya sudah dilengkapi dengan LCD dengan ukuran 3,5 inci, dan yang lebih hebatnya lagi ini juga mendukung untuk multi-stream. Lalu untuk AV out-nya ini juga ada, AV out, AV in juga ada, HDMI-nya juga ada, baterainya kapasitasnya adalah 4000 mAh 7,4 volt ya. Mendukung disek juga dengan berbagai macam tipe. Lengkapnya bisa dilihat, dan ini merupakan beberapa fitur yang dimiliki oleh SAT Finder ini. Untuk spesifikasinya silakan dibaca. Ini merupakan spesifikasi lengkap dari SAT Finder V8 dari GT Media ini. Untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita mendapatkan buku manual. Buku manualnya cukup tebal, tapi saya rasa tidak akan kebaca juga karena cara pengoperasiannya sangat mudah sekali. Dan tentunya kita juga mendapatkan kartu garansinya, tapi ini sepertinya tidak akan terpakai juga karena proses klaimnya untuk mengirimkannya kembali itu cost-nya atau biayanya lebih besar. Adaptor standar EU plug-in, spesifikasi outputnya itu adalah 12 volt 1,5 ampere. Kalau seandainya diganti dengan adaptor GT Media produk yang lain ini bisa, karena ini rata-rata produk GT Media menggunakan spesifikasi yang sama. Kita juga mendapatkan kabel RCA seperti ini, lalu kita juga mendapatkan stripping atau strap, bukan stripping ya, kita juga mendapatkan strap. Lalu kita juga mendapatkan charger untuk di kendaraan. Ini bisa dipasang nanti di mobil untuk keadaan emergency. Kita juga mendapatkan casingnya seperti ini sangat penting sekali ya untuk melindungi SAT Finder kita dari hujan atau terbentur ya. Dan ini merupakan SAT Findernya, SAT Finder dari GT Media tersebut. Dan ini ukurannya sih cukup compact juga ya. Cukup bagus, tidak begitu ya, cukup enak aja pada saat kita menggunakannya. Nah, ini merupakan sisi bagian depannya. Ini merupakan layar LCD dengan ukuran 3,5 inci tersebut. Tombol-tombolnya agak sedikit keras jika saya rasakan. Lalu ini merupakan pada bagian samping kanan, samping kiri terdapat di sini port HDMI, AV out dan AV in. Pada bagian atasnya terdapat tombol power on off, kemudian ada juga ya, ini adalah untuk LNB parabola. Dan tentunya ini merupakan ada speakernya ya. Ini biasanya adalah semacam alarmnya begitu ya. Ada suara-suaranya nanti yang akan keluar. Spesifikasinya juga tertulis di sini. Di bagian bawah di sini terdapat port untuk melakukan recharge, untuk melakukan cas misalnya gitu ya. Tinggal dicolok aja nanti di sini seperti ini. Kemudian juga terdapat sebuah port USB. Port USB ini bisa untuk melakukan backup, bisa atau bisa juga untuk melakukan upgrade untuk segala macam keperluan lah melalui ini ya. Sangat penting sekali. Kita coba untuk menyalakan. Nah, ini kita nyalakan, bentuknya adalah seperti ini. Oke, kita tunggu dulu, dia akan booting dulu sesaat. Ini belum saya pasangkan, jadi ini masih dalam keadaan belum terpasang ke LNB tentunya. Kita tunggu sesaat. Nah, ini sudah. Untuk menu kita coba tekan. Nah, ini merupakan menunya, tapi di sini saya ingin coba untuk masalah tombolnya aja. Tombolnya seperti yang saya katakan tadi sedikit keras ya, sensasinya yang saya dapatkan. Akan tetapi ini dia respon ya. Jadi saya tidak perlu menekannya berkali-kali baru dia itu bisa ngeresponnya ya, nggak perlu seperti itu, sekali pencet saja itu sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan SAT Finder ini. Saya akan mencobakannya pada disk mini saja yang menggunakan LNB-nya itu adalah Kuben. Kenapa Kuben? Kuben pensinyalannya itu sangat sensitif sekali. Sedikit bergeser, sinyalnya bisa hilang. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan ini. Kita akan lihat bagaimana kualitasnya, sensitivitasnya, kemudian responnya, ada delay atau tidak. Kita akan coba untuk membuktikannya. Tampilan menu dari GT Media V8 Finder Meter ini sangat simpel dan mudah sekali dalam penggunaannya. Terdapat 3 pilihan utama. Pilihan yang pertama adalah Installation, pilihan yang kedua adalah Tools, dan pilihan yang ketiga adalah System Setup. Nah, masing-masing akan kita cobakan satu persatu. Pertama kita cobakan dulu yang Installation. Di saat kita memilih installation, terdapat 2 pilihan, antena connection dan satellite list. Kita cobakan dulu untuk antena connection.
Nah, di situ ada pilihan LNB1. Pilihannya itu adalah fix antena apabila kita tidak menggunakan motor penggerak atau aktuator. Kemudian yang kedua adalah motor antena, di mana di sini kita menggunakan aktuator atau motor penggerak. Jadi di sini saya akan menggunakan fix antena saja tanpa menggunakan motor penggerak. Nah, lalu untuk pilihan yang kedua adalah satelit list. Nah, ini berisikan satelit-satelit yang akan kita tracking tersebut. Apabila satelitnya tidak ada bisa kita tambahkan, namun apabila satelit yang tersedia di sini ternyata tidak kita butuhkan, maka ini bisa kita hapus. Contohnya yang ini ya. Untuk menghapusnya, lihat di bagian bawah di sini ada gambarnya. Untuk transponder warnanya adalah merah, setup sort adalah biru, dan more warnanya itu adalah hijau. Kita tekan more saja, kemudian setelah itu kita delete ya. Nah, setelah itu maka terhapuslah satelit yang sudah kita seleksi atau pilih tersebut. Nah, kemudian selain daripada itu, kita juga bisa menentukan atau memilih DSEC atau port DSEC yang sedang kita aktifkan atau yang sedang kita pakai. Kita ambil contoh saja, misalnya adalah ABS2 C-band ini. Kita pilih adalah setup warna kuning. Kemudian setelah itu ada pilihannya di bawah, yaitu DSEC 1.0 dan 1.1. 1.0 adalah untuk DSEC 4x1, maka ini yang kita atur, terdapat 4 pilihan. Namun apabila kita menggunakan DSEC-nya adalah 8x1, 10x1, maka yang kita pilih itu atau yang kita setting itu adalah DSEC 1.1. Nah, di sini terdapat juga pilihan-pilihannya, tinggal kita sesuaikan dengan port yang sedang kita pakai. Untuk SatFinder ini sudah pasti mendukung switch 22K. Nah, contohnya di sini kondisinya adalah off. Namun untuk satelit yang lain saya ngambil contoh ya, misalnya adalah Yamal. Untuk Yamal itu saya menggunakan switch-nya itu switch 22K-nya, yaitu posisinya adalah on karena saya menggunakan multi switch. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atau mungkin belum mengerti tentang multi switch, bagaimana cara penggunaan dan pengaturannya, maka videonya dapat dilihat yang linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk pilihan yang lain, yaitu untuk pilihan selanjutnya itu adalah tools. Pada pilihan tools ini terdapat berbagai macam pilihan ya, ada TV channel list, delete all channel, factory reset, USB upgrade, USB backup, dan kita coba lihat dulu yang other aja dulu ya. Ada LNB power, beeper, auto standby, kemudian PLSN. PLSN ini kalau kita aktifkan untuk feed siluman harusnya bisa didapatkan. Nah, untuk yang beeper ini seperti yang bunyi-bunyi yang kita dengarkan seperti beep tadi ya, ini bisa kita set on atau bisa juga kita set off. Jadi di sini kita set on saja. Lalu ada juga pilihan yang lainnya, yaitu adalah sistem setup berisikan language seperti ini. Kemudian satelit region. Untuk satelit region ini ada pilihan Asia juga di situ. Local time setting. Nah, ini kita menggunakan GMT usage-nya itu adalah user define, di mana untuk GMT offset-nya itu saya set UTC plus 07 sesuai dengan waktu Jakarta ya. Nah, kemudian USD settingnya juga bisa diatur di sini. Kemudian begitu juga untuk information-nya. Nah, ini merupakan informasi dari SatFinder ini. Bisa kita lihat model, hardware, software, serial number, dan seterusnya. Nah, itulah tampilan menu dari SatFinder JT Media V8 Finder Meter. SatFinder ini mendukung HFC 265. Untuk memastikannya kita akan melakukan scanning pada satelit CINASAT 11 C-band. Untuk scan mode-nya kita pilih blend scan saja. Terlihat SatFinder ini memang mendukung HFC 265, namun channel pada transponder tersebut tidak dapat untuk di-scan. Akan tetapi kekuatan dan kualitas sinyal muncul dengan baik, dapat dijadikan sebagai patokan pada saat melakukan tracking. Untuk multistream kita cobakan di satelit ABS2 C-band. Untuk scan mode kita pilih blend scan saja, di mana tersedia 3 pilihan untuk scan mode ini. Selain blend scan juga terdapat pilihan preset scan, dan yang terakhir adalah accurate scan. Seperti yang kita lihat untuk transponder dan simbol red multistream ini dapat terlock dengan baik, akan tetapi untuk channel yang terdapat pada transponder tersebut tidak dapat untuk kita scan, di mana hasilnya itu adalah fail. Namun walaupun demikian, JT Media V8 Finder Meter ini dipastikan mendukung multistream. Untuk transpondernya bisa kita inputkan secara manual ataupun bisa didapatkan dari hasil blend scan seperti ini. Sementara untuk T2MI kita cobakan di satelit Yamal 601 dengan scan mode adalah blend scan. Sama dengan multistream, di mana transponder T2MI ini dapat di-lock dengan baik, akan tetapi untuk channelnya tidak dapat untuk di-scan, hasilnya itu adalah fail. Walaupun demikian dapat dipastikan JT Media V8 Finder Meter ini mendukung T2MI, baik untuk transponder yang didapatkan dari hasil blind scan ataupun yang diinputkan secara manual.
Selanjutnya kita akan cobakan menggunakan Sat Finder ini. Untuk menggunakannya saya akan coba pointing dengan menggunakan disk mini saja. Kita akan coba pointing ke satelit Measat 3 Ku-band. Lalu kita coba geser disknya. Kita geser. Dan ternyata untuk tangkapan sinyalnya ini sangat responsif sekali. Tidak ada delaynya sama sekali. Saya sengaja mencobakannya untuk yang Ku-band karena Ku-band ini terkenal sensitif. Sedikit saja dia bergeser maka sinyalnya langsung berkurang atau bahkan bisa hilang. Jadi kesimpulannya GT Media V8 Finder Meter ini merupakan salah satu Sat Finder yang bisa kita rekomendasikan. Responsif, real time, dan tidak ada delay sama sekali. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja membantu. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.